Baik, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya mohon maaf duduk di kursi karena sediakan Bu. Jadi bukan karena saya lagi sakit, bukannya. Sehat ya Bu. Sehat badannya, sehat pikirannya, gitu. Sehat semuanya insya Allah. Jadi ada kursi ya ditempatin, gitu. Mohon maaf. Dan juga kita akan bicarakan masalah wabah atau bala atau bencana misalnya gitu. Tema yang saya kira ibu-ibu juga sudah bisa mendapatkan pencerahan dari banyak orang. Saya coba memberikan perspektif, mungkin bisa menambah yang ibu sudah tahu. Bahwa pertama musibah itu, ini kalau kita ngomong pakai musibah itu asal kata serapan dari bahasa Arab. Asoba yusibu isobatan fahuwa musibatun. Akar katanya sod, waw dan ba, sawaba. Itu makna aslinya adalah menimpa, tepat sasaran, bencana, memeroleh sesuatu. Jadi ada makna menimpa, memeroleh sesuatu, tepat sasaran, dan bencana. Dari sini sebenarnya kata musibah itu maknanya netral, tidak melulu negatif. Kalau kayak kita kan ada musibah itu konotasinya sengsara gitu. Dan memang nyatanya bahwa dalam perspektif agama bencana dan kecelakaan atau musibah itu ada sisi positifnya, ada sisi baiknya. Nah, Al-Quran menyatakan ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Musibah baik yang menimpa dirimu dari Allah. Gambar ya, musibah baik. Dan musibah buruk yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Jadi Al-Quran menyebut ada musibah baik, asabaka min hasanatin, dan menyebut juga ada musibah buruk. Ada musibah buruk. Memang kalau perspektif kita baik buruk itu relatif, Bu. Tapi kalau perspektif Tuhan itu kayaknya tidak ada baik buruk seperti yang ada pada kita. Misalnya begini, penggusuran rumah di bantaran kali itu buruk buat orang yang udah tinggal di situ, tapi baik buat orang yang nggak jadi kebanjiran. Kita kebanjiran gara-gara kalinya asalnya 30 meter sekarang jadi 5 meter. Airnya kemudian mau nggak mau meluap karena nggak ketampung. Ketika kita ngomong penggusuran pemukiman di pinggir kali, itu buruk bagi orang yang kegusur, baik bagi orang yang tidak kegusur dan malah jadi nggak macet jalan. Ibu-ibu ini macet bete nggak sih, Bu? Bete banget kalau macet ya. Saya kemarin dari sini, dari rumah saya Sawangan ke Bekasi itu bisa 2 jam 3 jam. Itu kalau naik pesawat udah sampai Singapura, Bu ya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang lebih dari segitu kalau lagi rush hour, lagi waktu macet dan seterusnya. Apalagi misalnya, kita bisa bilang bahwa nyamuk itu bisa musibah buat kita, tapi anugerah buat produsen obat nyamuk misalnya begitu. Kalau begitu sama kayak gini, Bu, ibu ada yang meninggal keluarganya, itu musibah buruk buat keluarga yang ditinggal mati. Tapi buat penggali kubur rezekinya dari situ ya. Ini kalau nggak ada yang mati, ini kuburan siapa yang gali? Dia gali doang, nggak ada yang ngisi, kasihan ya. Ngapain Pak? Saya gali kuburan, emang ada yang mati? Enggak, iseng aja gitu. Jadi nanti kalau ketika ada yang meninggal gimana? Bahkan kalau kita melihat orang yang kena musibah mati itu merasa musibah. Kalau dia orang baik nggak musibah, Bu. Kalau orang baik mati itu malah enak. Dan ketemu Tuhan di dunia ini, dia melakukan sholat, ikut pengajian, baca Quran, nggak kelihatan balasannya ya. Bu datang kemarin dapat apa, Bu? Dapat door prize? Enggak kayaknya ya. Iya, tapi dapat pahala. Lah pahala di sini mana ya? Perasaan ngaji udah 20 tahun nggak dapat pahala dari kemarin ini. Ya pahala di akhirat. Untuk jemput pahalanya mati dulu. Kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Pengen masuk surga tapi nggak mau mati, susah juga ya. Harus mati dulu. Jadi kalau ditanya mati baik atau enggak,
Kalau bahasa kita ada baiknya, ada buruknya. Tapi bahasa Tuhan biasa aja, netral. Nah, tapi jangan ngomong kematian baik di depan orang yang baru tinggal mati ya. Orang lagi sedih dibilang, Bu yang sabar, mati itu baik, ya jangan ya. Nggak usah diomongin juga, tapi kita bisa tahu di balik semua musibah ada kebaikan. Makanya asobaka min hasanatin, musibah yang baik, dan asobaka min sayyiatin, musibah yang buruk.